Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai gambaran praktikum analisis vegetasi yang akan teman-teman lakukan. Jadi laporan praktikum atau kita akan langsung bahas dalam bentuk laporan praktikum ya. Jadi laporan praktikumnya nanti silahkan ditulis seperti ini teman-teman. Untuk laporan praktikum observasi vegetasi, lah ini silahkan teman-teman menuliskan di mana observasi itu dilakukan, misalnya di sawah desa Selorejo, di hutan desa Wonokerto misalnya, atau di Tegalan desa Wonorejo misalnya, atau di taman kota Ponorogo misalnya, atau di taman Wengker misalnya. Nanti terserah teman-teman di mana melakukan analisis vegetasinya gitu ya, dan nanti di judulnya ini dituliskan nama tempatnya itu. Untuk covernya nanti ya sama seperti ini, cover pada umumnya ya. Kemudian untuk judulnya nanti silahkan ditulis seperti ini: observasi vegetasi tempatnya tadi di mana gitu ya. Mengetahui vegetasi yang ada di daerahnya itu adalah tempatnya tadi. Ini juga ditulis tempatnya tadi. Kemudian ditulis dasar teorinya. Di dasar teorinya nanti silahkan paling tidak satu halaman untuk dasar teori. Kemudian alat dan bahannya nanti silahkan teman-teman merumuskan apa saja alat dan bahan yang teman-teman gunakan dalam praktikum tersebut. Kalau kita lihat nanti alat-alat yang digunakan, karena ini adalah praktikumnya itu kita buat plot ya teman-teman, atau metode kuadrat, maka nanti teman-teman pasti akan membutuhkan tali rafia, meteran, dan lain-lain yang teman-teman gunakan untuk alat dan bahan dalam praktikum ini. Untuk prosedur kerjanya nanti teman-teman bisa merumuskan sendiri dari narasi yang sudah saya jabarkan, ataukah teman-teman juga bisa melihat di referensi-referensi bagaimana analisis vegetasi atau prosedur kerja dari analisis vegetasi gitu ya. Nah, untuk analisis data ini yang relatif urgent atau penting teman-teman, karena nanti datanya berupa data kuantitatif, berarti nanti akan ada analisis data seperti ini. Nanti teman-teman silakan membuat beberapa tabel ya, tabel untuk kerapatan, kerimbunan maupun untuk frekuensi. Untuk kerapatan nanti silakan teman-teman membuat tabel seperti ini teman-teman. Kemudian tuliskan nama spesiesnya nanti berapa saja yang ditemukan. Kemudian untuk plotnya kita beri kesamaan saja teman-teman, bahwa plot yang kita gunakan itu ada 5 plot yang kita gunakan gitu ya. 5 plot yang kita gunakan di di analisis vegetasi kali ini, dan luas plotnya teman-teman bisa menggunakan luas plotnya itu adalah 50 cm dikalikan dengan 50 cm. Jadi plotnya 50 cm dikalikan dengan 50 cm, kemudian teman-teman silakan nanti membuat 5 plot gitu ya, 5 plot yang digunakan untuk analisis vegetasi daerah tersebut. Nah, nanti silahkan untuk kerapatan relatif, silahkan nanti tulisi dengan istilahnya K-nya teman-teman gitu ya. K untuk kerapatan relatifnya, K kerapatan relatif untuk wilayah-wilayah tersebut. K yang di sini nanti dihitungnya itu, kalau dari rumus yang kemarin itu K-nya itu adalah jumlah individu satu jenis plus luas area sampel teman-teman. Tetapi karena ini kita hitungnya itu perbandingan antara plot 1, kemudian spesies 1 dan lain-lainnya yang berupa nilai akumulatif dan juga perbandingan teman-teman, maka kita anggap luas area sampelnya itu kita anggap 1 untuk menyederhanakan hitungannya nanti gitu ya. Jadi luas area sampelnya kita anggap 1, berarti nanti yang K ini yang ditulis itu adalah hanya jumlahnya saja. Jadi misalnya spesies 1 di plot 1 jumlahnya 5, berarti nanti teman-teman tuliskan 5 kayak gitu ya. Di spesies 1 di plot 2 nanti ada 3, berarti nanti langsung teman-teman tuliskan 3 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kita nggak usah menghitung luas area sampelnya, karena nanti kita bentuknya itu adalah perbandingan ataupun persentase. Jadi nanti pasti akan memiliki nilai luas area sampel yang sama, makanya kita anggap nilainya adalah 1 saja untuk menyederhanakan perhitungan. Nanti silahkan teman-teman jumlah untuk spesies 1, plot 1, 2, 3, 4, 5 berapa jumlahnya, spesies 2 berapa jumlahnya, kemudian nanti teman-teman total. Nah, dari total ini nanti teman-teman bisa menghitung bagaimana persentase KR-nya ataupun kerapatan relatifnya dengan cara totalnya ini gitu ya, total tiap spesies dibagi total semuanya, kemudian nilainya masukkan di sini gitu ya. Jadi nilai persentasenya atau nilai akhirnya nanti silahkan dimasukkan di sini. Misalnya ini 12,43, berarti nanti teman-teman langsung menuliskan ininya adalah 12,43
gitu ya untuk nilainya ini, atau nilai dari persentase atau nilai dari KR-nya. Nanti silahkan dituliskan rumus KR-nya, kemudian dihitung untuk spesiesnya, persentase spesies 1 berapa, persentase KR spesies 2 berapa, spesies 3 berapa, nanti langsung dimasukkan dari hitungan yang di bawah ini, dimasukkan ke tabelnya ini tuh. Kemudian untuk tabel kerimbunan relatif teman-teman, tabel kerimbunan relatif nanti isinya sama ataupun tabelnya sama dengan yang tadi gitu ya. Kita menghitung jumlah spesiesnya, tentu spesiesnya juga akan sama. Kemudian kerimbunannya nanti teman-teman akan menghitung luasnya, luas cover ditambah luas area sampel gitu ya. Karena luas area sampelnya itu sama, maka kita anggap satu lagi teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena nanti akan menyederhanakan bentuk perhitungannya kita gitu ya. Jadi nanti persentase dari kerimbunannya ini silakan nanti teman-teman tulis berapa kerimbunan yang ada pada area sampelnya untuk plot 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Misalnya ada tumbuhannya paling tidak tumbuhan itu kalau kita lihat dari kerimbunannya teman-teman atau penutupannya, maka kerimbunannya itu berupa lingkaran teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan mengukur bagaimana pendekatan pada lingkaran itu gitu ya, bagaimana pendekatan dari lingkaran itu untuk menghitung bagaimana kerimbunan relatifnya gitu ya. Jadi luas lingkarannya ataupun luas dari cover dari tiap spesies dari tumbuhan tersebut, kita ambil luasnya itu adalah luas lingkaran dari cover yang paling mumpuni atau paling mewakili dari spesies itu. Jadi misalnya spesies 1 jumlahnya 5, kemudian covernya itu minimal itu adalah 2 cm kubik, 2 cm kubik, 2 cm kuadrat, 2 cm kuadrat, berarti 5 dikalikan 2, berarti nilai covernya itu adalah 10 misalnya seperti itu. Yang di spesies 1, kerimbunan di spesies 1 pada plot 1. Pada plot 2 nanti silahkan teman-teman hitung. Kalau tidak ada spesiesnya berarti nilai kerimbunan untuk plot-plot tersebut adalah 0 misalnya seperti itu. Misalnya di spesies di plot 1 ada, plot 2 ada, plot 3 ada, plot 4 nggak ada, berarti nanti nilainya adalah 0. Sama seperti yang tadi, nanti silahkan dijumlah, kemudian nanti berapa totalnya, nanti dihitung persentase. DR-nya itu adalah dari jumlahnya ini dibagi dengan jumlah totalnya diisikan di sini. Ya, itu untuk kerimbunan. Kemudian untuk untuk frekuensi sama, tabelnya sama, spesies jumlah spesiesnya pasti akan sama. Untuk nilai F-nya tiap plot teman-teman nanti langsung memberi tanda centang saja untuk kita sederhanakan ya. Frekuensinya apakah ada atau tidak nanti langsung dibuat tanda centang. Jadi misalnya display 1 tadi kerapatannya kan jumlahnya ada, misalnya ada 10 misalnya, maka kita wakili untuk frekuensinya nanti tinggal kita centang gitu ya, kita kasih centang. Kemudian yang kedua misalnya ada, kita kasih centang, nggak menghitung jumlahnya ya, ini ada persentasenya atau frekuensinya itu ada atau tidak saja. Jadi misalnya di 1 ada, di 2 ada, di 3 ada, di 4 ada, di 5 tidak ada, berarti jumlahnya adalah 4 gitu ya. Kemudian yang spesies 2 di 1 tidak ada, di 2 tidak ada, di 3 ada, di 4 tidak ada, di 5 tidak ada, berarti jumlahnya 1. Jadi frekuensi kita enggak berdasarkan rumus, tetapi kita sederhanakan juga rumusnya teman-teman, karena kita menghitung perbandingan seluruhnya ya. Untuk mempermudahnya maka kita akan bisa menggunakan penyederhanaan dengan cara memberikan centang ada atau tidak ada saja. Jadi rumusnya ini kita kesampingkan. Kalau kita mau melihat satu plot saja atau satu area saja, maka rumus ini kita buat. Tetapi karena kita lakukan perbandingan tiap spesies dan ada banyak sekali plot, maka kita membuat suatu penyederhanaan dengan cara kita hanya memberikan centang pada tabel frekuensi. Gitu ya untuk tabel frekuensi. Nanti dihitung berapa jumlahnya di sini, kemudian totalnya berapa, nanti persentasenya nanti silahkan langsung dihitung. Jadi misalnya jumlahnya frekuensi 1 itu ada 3 jumlahnya spesiesnya gitu ya. Spesiesnya spesies 1 itu ada 3. Kemudian totalnya di sini ada 15 yang ada, berarti nanti langsung dihitung 3/15 dikalikan 100% sama dengan 20%. Dan nanti 20-nya ini nanti teman-teman copy paste saja di sini, yaitu 20 gitu ya. Nanti akan kita temukan berapa jumlah keseluruhannya atau jumlah totalnya.
Ya, itu untuk tabel frekuensi relatif. Kemudian untuk tabel INP teman-teman, tabel INP nanti teman-teman tinggal copy paste dari KR, DR, FR yang sudah ada di persentasenya ini. Kemudian teman-teman copy paste di sini, kemudian teman-teman hitung nilai INP-nya, di mana INP itu adalah ini ditambah dengan ini, gitu ya. KR, DR ditambah FR, nanti nilainya berapa. Lah dari INP itu nanti bisa merujuk yang kemarin teman-teman, yaitu spesies yang paling dominan yang ada di wilayah tersebut itu apa. Lah nanti kalau sudah ketemu berapa INP-nya untuk tiap spesies, nanti teman-teman akan tahu berapa spesies atau siapa spesies yang nilainya paling tinggi atau paling besar. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks keanekaragaman spesies, seperti penjelasan di indeks Sanominer yang sudah saya buat. Nanti teman-teman silahkan lihat saja di situ. Kemudian teman-teman coba menghitung untuk menghitung indeks Sanom winernya, berapa total indeks Sanom winernya, dan dia tergolong apakah dia keanekaragamannya tinggi, rendah maupun sedang, gitu ya. Lah pembahasannya nanti nilai-nilai yang sudah teman-teman buat dari INPK, dari KR, dari FR, dari DR, nanti teman-teman bisa tuliskan di pembahasan ini. Kemudian teman-teman nanti tuliskan kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman gunakan atau teman-teman bahas di laporan tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Misalnya ada kesimpulannya frekuensi ataupun tumbuhan yang paling dominan adalah ini, gitu ya. Keanekaragamannya tergolong ini, misalnya seperti itu. Rendah, tinggi atau sedang. Kemudian teman-teman silakan tulis daftar rujukannya. Kemudian setelah itu teman-teman coba lampirkan tiap foto-foto tiap plot, gitu ya. Jadi ada 5 plot teman-teman yang tadi gunakan, gitu ya. Silahkan nanti dihitung untuk atau dilampirkan foto dari 5 plot yang sudah teman-teman analisis. Itu untuk laporan dari analisis vegetasi yang teman-teman gunakan. Ada sedikit penyesuaian yang tadi, gitu ya. Penyesuaiannya itu digunakan untuk perhitungan saja, untuk mempermudah perhitungan teman-teman. Kalau dalam rumus aslinya tetap digunakan, tetapi karena kita hitung kemudian kita perbandingan, maka kita akan membuat penyederhanaan pada rumus-rumus tersebut. Begitu ya teman-teman, saya harap teman-teman paham, dan kalaupun tidak paham nanti kita bisa diskusikan di materi atau di forum diskusi, gitu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.